Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira membulatkan matanya sempurna. Tak menyangka Cantika akan seberani ini dengannya. Padahal yang ia kenal, Cantika adalah seorang wanita yang mudah perasa, mudah sungkan kepada siapapun. Kali ini ia merasa seperti melihat bukan Cantika yang ia kenal. Kenapa diam? Tatapan matanya tertuju pada Andira. Cantika menyeringai kecil, melihat tanggapan dari perempuan itu. Bingung mau ngomong apa? Gak usah bingung-bingung, Dira. Cantika maju satu langkah, mendekatinya. Semakin dekat, nyaris tak ada jarak antara keduanya. Kamu gak perlu khawatir, Dira. Sekarang kamu boleh pungut laki-laki tak berguna itu. Peliharalah sampai kamu sadar kalau dia itu seorang bajingan yang tidak pantas dikasihani. Tak ingin lama-lama berada di tempat itu, Cantika undur diri. Setelah mengeluarkan unek-uneknya selama ini, tak menghiraukan apapun yang terjadi kepada mereka. Yang terpenting baginya adalah bisa menjaga janin yang ada dalam kandungannya. Sial, umpat Andira kesal. Cantika nggak bisa dianggap remeh. Aku harus tetap hati-hati. Biar bagaimanapun dia hamil anak Nathan. Gumamnya menyusul Cantika. Pergi. Satu tujuannya, yaitu pulang ke rumahnya. Andira baru ingat kalau dia punya perhiasan peninggalan ibunya saat masih hidup. Sekarang dia butuh banyak uang untuk bertahan hidup dengan Nathan. Sebelum lelaki itu mendapatkan pekerjaan lagi. Sebelum papinya pulang dari luar kota, dia harus mengambil semua barang berharga miliknya. Mobil yang ia kendarai tiba di rumah itu. Andira keluar memperhatikan garasi yang masih kosong. Mobil papinya tidak ada di sana. Artinya Samir belum pulang. Otomatis dia aman masuk ke dalam. Papi nggak ada kan? Bi, Tuan belum pulang. Non. Andira tersenyum lega. Dia langsung masuk ke kamar papinya untuk mengambil semua perhiasan yang memang disimpan di ruangan itu. Sumi beres-beres di teras depan. Menyapu, menyirami bunga-bunga yang sudah kering tanahnya. Tak berapa lama, mobil Samir muncul dari gerbang, masuk ke garasi. Samir yang melihat mobil putrinya terparkir di halaman, cuma bisa menggeleng. Sudah bisa menebak ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Buru-buru dia turun, menghampiri Atnya. Andira pulang. Bi, tanyanya. Cuma itu, melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam. Iya, Tuan. Bi, tolong buatkan kopi ya. Kepala saya rasanya mau pecah. Baik, Tuan. Samir memutuskan pulang ke Jakarta, lantaran semua pekerjaannya sudah selesai. Selain itu, dia masih kepikiran Cantika setelah tahu kalau perempuan itu mengeluh sering kesakitan di perutnya. Pas membuka pintu kamar, semua seisi ruangan itu berserakan. Semua berkas-berkas berharga juga berceceran di lantai. Sementara Andira yang sudah kepergok papinya cuma bisa melongo. Kaget. "Pak, apa yang kamu lakukan?" "Hah?" Belum selesai, Samir sudah mengeluarkan sungutnya. Marah. "Kamu cari apa?" "Andira, tidak cukup kan kamu minta uang kantor? Dan sekarang apalagi yang kamu lakukan demi membela lelakimu itu?" "Hah?" Samir tengah gagal mendidik anaknya sampai jadi pembangkang seperti ini. Padahal, selama ini apapun yang diminta oleh Andira tak pernah ia tolak. Dan selalu menuruti semua kemauan anak itu. Tapi apa sekarang yang ia rasakan? Hancur hatinya sebagai seorang ayah. Perilaku Andira seperti bukan wanita baik-baik. Seperti spa yang dilakukan Andira saat itu. "Maaf Pi, Andira punya hak untuk ini." Ditunjukkan kotak perhiasan yang berhasil ia temukan pada papinya. "Papi butuh ini untuk bertahan hidup." Samir ingin menangis mendengarnya. Hancur hatinya mendengar anaknya itu harus mati-matian mencari sesuatu yang bisa dijadikan uang. Padahal semuanya tersedia di rumahnya. Andira pilih jalan sendiri. "Kamu jangan bodoh, Dir." Samir mendekatinya, memeluk tubuhnya erat. "Dia bukan laki baik, Dir. Tinggalkan Nathan dan pulanglah ke rumah ini," ucapnya dengan nada lembut. Berharap Andira bisa menerimanya.
Papi akan kasih apapun untuk kamu, asal kamu tinggalkan laki lali itu. Apa yang dilakukan oleh Andira tidak wajar. Anak gadisnya itu seperti sudah terkena guna-guna dari Nathan. Sampai apapun caranya, tidak ada yang berhasil menjauhkan dari lelaki pengkhianat itu. Dira cinta dia. Pi. Matanya berkaca-kaca, ucapannya penuh penekanan. Apapun yang terjadi, Dira ingin sama dia selamanya. Mungkin ini adalah jalan agar Cantika bisa terbebas dari Nathan dengan cara menikahkan dengan anaknya. Lagi pula, jika ia terus menentang, yang ada Andira, putrinya lah yang akan hidup menderita. Ya sudah, kalau memang ini sudah jadi keputusan kamu, Papi akan restui kalian. Ucap Samir, mengalah. Suruh datang laki-laki pecundang itu ke rumah buat melamar kamu. Dengan tegas, Samir mengatakan itu. Meski hatinya tak rela, tetapi apa yang bisa ia perbuat selain mengalah? Sungguh, Pi. Ya, Papi akan tunggu besok malam. Menentang hubungan putrinya dengan Nathan sama aja dia membiarkan mereka melakukan perbuatan zina. Karena mereka sudah tinggal serumah dan hidup bersama. Mungkin keputusannya ini akan menyakitkan untuk Cantika, tetapi sudah tidak ada jalan lain. Malam itu, Samir langsung menemui Cantika. Wajahnya terlihat bersemi, bisa bertemu lagi dengan wanita yang ia kagumi itu. Tak lupa, ia bawakan makanan kesukaan Cantika, yaitu sebelah kuah ceker dan minuman coklat hangat yang ia beli tak jauh dari rumah. Assalamualaikum, ucapnya, disambut oleh Lastri. Perempuan itu membukakan pintu. Waalaikumsalam. Loh, Tuan udah pulang? Cantika ada kan? Bi, ada, Tuan. Om, wanita yang dicarinya sudah berjalan ke arahnya. Samir sangat bahagia melihat wajah Cantika sudah kelihatan segar, tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Ya mungkin Cantika sudah bisa menerima kenyataan pahit itu, dan siap menyandang status baru, menjadi seorang janda. Kamu apa kabar? Jauh lebih baik, Om. Keduanya masuk ke dalam, diikuti Lastri ke dapur menyiapkan mangkok dan sendok, seperti yang diminta oleh Samir tadi. Kamu makan ya? Pupung masih anget. Seharusnya Om tidak usah repot-repot bawa ini. Om, Cantika kan jadi nggak enak ngerepotin Om Samir terus. Samir hanya tersenyum menanggapinya. Mengusap rambutnya, lembut. Tatapan mata lelaki itu selalu membuatnya tenang. Merasa damai jika berada di dekatnya. Ada yang ingin Om sampaikan ke kamu. Tik. Samir memandang wajahnya lekat. Om tahu ini akan menyakitkan buat kamu. Tapi Om gak punya pilihan lain. Dijeda sebentar kalimatnya, mengatur napas untuk melanjutkannya. Dadanya terasa sesak, berat untuk Samir berkata jujur kepada Cantika tentang rencananya tadi sore. Apa, Om? Entah mengapa, hatinya terasa sakit. Padahal Samir belum mengatakannya. Cantika merasa yang akan dikatakan oleh lelaki itu berhubungan dengan Nathan, suaminya. Om ingin menikahkan Andira dengan Nathan dalam waktu dekat ini. Ungkap Samir. Wajah Cantika tertunduk pilu. Tak bisa dipungkiri, ini masih terlalu menyakitkan untuknya. Om terpaksa melakukan ini, karena Om tidak bisa membiarkan mereka berbuat zina setiap hari. Terang Samir, Cantika paham. Hanya saja, ini terlalu cepat untuk menerimanya. Tak terasa air matanya jatuh, basahi pipi. Samir mengusapnya lembut, sambil terus memandangi wajahnya. Jangan sedih ya. Om akan selalu ada buat kamu. Om siap menggantikan posisi Nathan, menjagamu.